Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari sub kelompok 1 angkatan ke-7 Latsar CPNS Kementerian SDM PPSDM BTKE akan menjelaskan mengenai rancangan mitigasi masalah yang membuat promosi budaya berakhlak. Di sini ada beberapa. Salah satunya adalah perkenalkan, saya Andi Kurniawan Santoso, dan nanti teman-teman yang lain akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Next. Pendahuluan. Jadi nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif adalah core value ASN. Sebagai seorang ASN, setiap ASN, satu-satunya ASN harus memiliki core value tersebut. Karena apa? Ini menjadi dasar sebagai seorang pelayan masyarakat, sebagai seorang abdi negara dalam menjalankan tugasnya harus memiliki core value ini. Dan implementasi di lapangan sering menghadapi hambatan baik di sisi individunya maupun organisasinya. Maka diperlukan mitigasi masalah agar promosi budaya berakhlak ini berjalan efektif apabila suatu saat terjadi sebuah permasalahan atau ada tantangan atau ada hambatan. Jadi hambatan tersebut bisa kita mitigasi, tantangan tersebut bisa kita selesaikan sehingga core value berakhlak ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya akan membahas potensi masalah yang menghambat core values berakhlak tersebut. Pertama, adanya kurangan pemahaman ASN. Tidak semua pegawai memahami nilai-nilai berakhlak, mungkin tidak hafal dan mungkin tidak menjiwai setiap core values berakhlak tersebut. Sosialisasi kadang hanya formalitas tapi tidak ada aplikasi atau pembudayaan nyata. Lalu kedua, ada budaya kerja lama di mana masih ada pola pikir zona nyaman, ASN itu aman-aman saja. Sementara kita sebenarnya harus memiliki core values berakhlak itu, yang salah satunya adalah adaptif, kompeten, dan selanjutnya. Nilai-nilai lama seperti senioritas, birokrasi yang kaku bertentangan dengan sifat berakhlak tersebut yang sudah saya mention, tentunya adaptif, kompeten, dan selanjutnya. Baik, selanjutnya yang ketiga, kurangnya dukungan pimpinan. Jika pimpinan tidak memberikan teladan, biasanya tuh kita akan sulit untuk meneladaninya, karena kan sebagai pemimpin adalah sebagai role model bagi staf-stafnya. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi yang lemah. Jika kolaborasi dan komunikasi lemah, biasanya kita akan terjadi miskomunikasi, yaitu adanya ego sektoral antara unit menghambat semangat kolaboratif. Lalu ada informasi program berakhlak yang tidak merata ke seluruh unit. Yang kelima, minimnya monitoring dan evaluasi, tidak ada mekanisme jelas untuk menilai keberhasilan promosi budaya. Nah, selanjutnya untuk strategi mitigasi dan juga masalah, bisa kita lihat bahwasanya yang pertama adalah peningkatan dari pemahaman ASN. Artinya apa? ASN harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan rutin, workshop, dan juga role-play terkait dengan nilai berakhlak. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan penyusunan materi promosi dalam bentuk kreatif seperti video pendek, naratif, infografis, ataupun quiz yang sifatnya interaktif. Selanjutnya yang kedua, transformasi budaya kerja. Harus adanya sikap untuk membentuk agen-agen perubahan yang ada dalam setiap unit kerja. Dan selanjutnya juga mengaitkan nilai-nilai berakhlak dan juga memberikan reward serta punishment kepada ASN yang sudah mengamalkan nilai-nilai dari berakhlak tersebut. Yang ketiga, terkait kepemimpinan teladan, kita bisa untuk melihat bahwasanya ada pimpinan yang aktif untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kesehariannya. Selanjutnya juga membuat kebijakan yang mendukung kebiasaan, karena sejauh ini penting untuk menciptakan sistem yang harmonis dan juga kondusif untuk mendukung dan juga menunjang nilai-nilai core values yakni berakhlak. Lalu yang keempat adalah penguatan komunikasi dan kolaborasi juga menjadi salah satu cara untuk memitigasi masalah tersebut. Yaitu yang pertama, kita bisa dengan mendorong kerja lintas unit dengan prinsip kolaboratif. Bisa dengan kolaborasi dengan lintas
kedua adalah kita bisa dengan membuat forum rutin berbagi praktik baik, yaitu best practice sharing. Ini juga dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala dengan menetapkan indikator penerapan berakhlak yang tadi sudah di-mention. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa memberikan umpan balik langsung kepada pegawai atau unit kerja. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, yaitu promosi budaya berakhlak bukan sekadar slogan, tetapi perubahan mindset dan perilaku ASN. Dan yang terakhir adalah dengan mitigasi masalah yang tepat, budaya kerja berbasis berakhlak dapat semakin mengakar di instansi pemerintah. Demikian presentasi kami mengenai mitigasi risiko core values berakhlak. ASN berakhlak. Oke, tidak ada apa-apa, itu ASN berapa? Ini apa? Ini banget ya. Cocok sama